Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang kos terlarang. Penghuni kos yang tak kasat mata. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Kamar kos murah. Matahari sore mulai meredup ketika Dini menenteng tas ransel besar menyusuri jalan kecil yang sepi. Ia baru saja diterima di salah satu perguruan tinggi di kota itu. Perasaan senang karena berhasil kuliah bercampur dengan keresahan tempat tinggal. Sejak pagi ia sudah berkeliling mencari kos yang sesuai dengan uang saku kiriman orang tuanya, namun hampir semua kos yang ia datangi terlalu mahal. Saat hampir putus asa, Dini melihat papan kayu reot dengan tulisan cat putih, kos putri murah. Bangunannya tampak tua, cat dinding mengelupas, jendela-jendela kayunya berderit ketika diterpa angin. Meski agak merinding, ia memberanikan diri masuk ke halaman. Seorang perempuan paruh baya keluar dari dalam rumah. Kulitnya sawo matang, wajahnya dingin tanpa senyum. "Mau nyari kos, nak?" tanyanya datar. "Iya, Bu. Kalau masih ada kamar kosong, saya mau lihat," jawab Dini sopan. Perempuan itu, yang ternyata pemilik kos, mengangguk lalu mempersilakan masuk. Lorong di dalam bangunan itu panjang dan gelap, hanya ditemani cahaya redup dari lampu kuning yang berkedip-kedip. Beberapa pintu kamar berjajar rapat di kanan kiri. Bau apek menusuk hidung, seakan ruangan itu jarang sekali ditempati. Kos ini murah. 150.000 sebulan, sudah termasuk listrik. Kalau betah, tinggal. Kalau enggak, ya silakan pindah kapan saja, ucap ibu kos. Nadanya terdengar aneh, seperti menekankan sesuatu. Harga itu sangat murah, bahkan mustahil dibanding kos lain yang ia datangi tadi. Hatinya ragu, tapi kantongnya memaksa untuk menerima. Dini menatap salah satu kamar kosong yang ditawarkan. Cat tembok sudah kusam, ranjang besi tua dengan kasur tipis, dan lemari kecil yang pintunya agak miring. Meski sederhana, setidaknya ada tempat untuk ia beristirahat. Akhirnya, setelah menimbang sebentar, Dini menyerahkan uang muka. "Baik, Bu. Saya ambil kamar ini." Ibu kos hanya mengangguk singkat, lalu berbalik meninggalkannya tanpa banyak bicara. Dini berdiri di dalam kamarnya, menghela napas panjang. Perasaan lega bercampur resah memenuhi pikirannya. Ia tidak tahu, keputusan sederhana sore itu akan menyeretnya ke dalam pengalaman yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam pertama di kos baru terasa aneh bagi Dini. Sejak matahari tenggelam, suasana di bangunan itu berubah semakin sunyi. Tidak ada suara tawa atau obrolan penghuni lain seperti kos-kosan pada umumnya. Hanya sesekali terdengar pintu berderit dari lorong yang panjang. Dini sudah merapikan sebagian barangnya, pakaian di lemari tua, buku-buku di meja kecil, dan sprei baru untuk menutupi kasur tipis yang baunya agak apek. Meski begitu, ia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Pukul 9 malam, ia berbaring sambil memainkan ponselnya. Udara terasa dingin menusuk meski tidak ada kipas angin. Lampu kamar redup, sesekali berkedip seolah hendak padam. Tepat saat ia mulai mengantuk, suara tok, tok, tok terdengar dari arah lorong. Seperti langkah kaki pelan menyusuri lantai. Dini mengernyit. Ia tahu, kos itu katanya ada beberapa penghuni lain,
Tapi sejak sore tadi ia belum bertemu siapapun kecuali ibu kos. Rasa penasaran membuatnya berdiri dan menempelkan telinga di pintu. Suara langkah itu jelas, semakin lama semakin dekat, sampai berhenti tepat di depan kamarnya. Dengan jantung berdebar, ia mengintip melalui lubang kecil di pintu kayu. Kosong. Lorong itu gelap dan panjang, hanya diterangi cahaya lampu yang berkedip lemah. Tidak ada siapapun. Dini menarik napas, menegur dirinya sendiri dalam hati, mungkin cuma perasaan atau suara tetangga kos. Ia kembali ke kasur, mencoba tidur. Baru beberapa menit matanya terpejam, ia merasakan sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Bagian tepi kasur terasa turun sedikit, seperti ada yang baru saja duduk di sana. Dini membuka mata lebar-lebar, tapi tak berani menoleh. Bulunya berdiri, napasnya memburu. Perlahan, ia mengumpulkan keberanian menoleh ke sisi kasur. Tidak ada siapapun. Kosong. Hanya bayangan dari lemari tua yang membentang di dinding. Dini buru-buru menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, berusaha memejamkan mata. Namun perasaan itu masih ada, seakan seseorang benar-benar duduk tepat di sampingnya, diam, dan memperhatikannya sepanjang malam. Bisikan di kamar. Pagi harinya, Dini mencoba melupakan kejadian semalam. Ia menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua itu hanya efek lelah karena seharian berkeliling mencari kos. Namun, rasa tidak nyaman tetap mengganjal di benaknya. Siang hari terasa biasa saja. Ia keluar membeli makan, lalu kembali ke kos untuk membereskan buku dan catatan kuliahnya. Dari lorong, sesekali terdengar suara pintu lain dibuka tutup, tapi anehnya, ia belum benar-benar berjumpa dengan penghuni kos yang lain. Seolah mereka semua bersembunyi atau sengaja menghindar. Malam pun tiba. Dini duduk di meja kecilnya, menulis catatan sambil mendengarkan musik pelan dari ponsel. Udara kembali terasa dingin, bahkan lebih menusuk daripada malam sebelumnya. Saat jam hampir menunjukkan pukul 11, suara aneh mulai terdengar. Bukan langkah kaki, melainkan seperti bisikan. Samar, dari sudut kamar yang gelap, tepat di samping lemari tua. Pergi, sebelum terlambat. Dini mendongak kaget, matanya mencari sumber suara. Ia mematikan musik, memastikan bukan dari ponsel. Namun bisikan itu muncul lagi, lebih jelas, seolah dekat sekali dengan telinganya. Keluar, jangan di sini. Tubuhnya langsung gemetar. Ia menyalakan lampu kamar lebih terang, menatap ke semua sudut. Kosong. Tidak ada apa-apa. Hanya bayangan lemari tua, kursi kayu, dan tasnya yang bersandar di dinding. Ah, mungkin aku terlalu tegang, pikir Dini, mencoba menghibur diri. Ia berusaha melanjutkan menulis, tapi tangannya bergetar, sulit berkonsentrasi. Setelah beberapa menit, ketika ia hendak merebahkan diri ke kasur, bisikan itu terdengar lagi, kali ini sangat dekat di telinganya, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di sampingnya. Jangan tidur di sini. Dini terlonjak, menjerit kecil, lalu spontan menyalakan semua lampu yang ada. Napasnya tersengal, keringat dingin membasahi pelipis. Ia menempelkan tubuh ke dinding, memeluk lutut, dan tidak berani memejamkan mata semalaman. Yang lebih membuatnya takut, suara bisikan itu bukan sekadar angin atau halusinasi. Ada tekanan, ada rasa sakit, seakan suara itu datang dari seseorang yang benar-benar menderita dan mencoba memperingatkannya. Tetangga yang aneh. Keesokan harinya, matahari sudah tinggi ketika Dini bangun. Matanya sembab karena hampir semalaman tidak tidur.
Ia mencoba menguatkan diri dengan berpikir bahwa bisikan itu hanya perasaan atau halusinasi karena terlalu capek. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu suara itu terlalu nyata. Siang itu, Dini memutuskan keluar kamar untuk sekadar mencari udara segar. Lorong kos yang panjang tampak sepi, cat dindingnya kusam, dan beberapa bagian plafon terlihat bolong dimakan rayap. Saat ia berjalan, terdengar suara pintu terbuka perlahan dari salah satu kamar di ujung lorong. Seorang perempuan muda muncul, kira-kira sebaya dengannya. Rambutnya hitam panjang, wajahnya pucat, matanya sayu. Perempuan itu mengenakan baju tidur lusuh, tapi yang paling aneh, langkahnya sangat pelan seolah tubuhnya tidak punya tenaga. Dini merasa lega akhirnya bertemu dengan penghuni lain. Ia tersenyum dan menyapa. "Halo, Mbak, aku Dini, baru masuk kemarin." Perempuan itu menoleh perlahan, menatapnya cukup lama sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Aku Ratna, kamar paling ujung," jawabnya dengan suara lirih hampir berbisik. Mereka sempat berbincang singkat. Ratna tampak ramah, tapi setiap kata-katanya seperti ditahan, seakan berat untuk diucapkan. Matanya beberapa kali melirik ke arah kamar kosong yang pintunya selalu terkunci. Ketika Dini bertanya soal kamar itu, wajah Ratna berubah muram, lalu ia buru-buru menunduk dan berkata lirih, jangan pernah mendekat ke situ." Ucapan itu membuat bulu kuduk Dini berdiri. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi Ratna tiba-tiba pamit dan kembali masuk ke kamarnya. Pintu menutup dengan pelan, meninggalkan lorong kembali sunyi. Malamnya, rasa penasaran membuat Dini mencoba berbincang dengan ibu kos. Di dapur, ia pura-pura santai lalu bertanya, "Bu, selain saya, ada Mbak Ratna juga ya yang tinggal di sini?" "Yang kamarnya paling ujung." Ibu kos yang sedang mencuci piring menoleh sebentar. Wajahnya datar, namun matanya menatap tajam. "Ratna?" tanyanya pelan, seperti mengulang. "Iya, Bu. Tadi siang saya sempat ngobrol sebentar sama dia." Hening beberapa saat. Ibu kos lalu meletakkan piring dengan kasar ke bak cuci, suaranya terdengar tegas. "Di kos ini nggak ada yang namanya Ratna, Dik. Kamu jangan sembarangan ngomong." Jantung Dini seakan berhenti. Mulutnya kaku, tak bisa menjawab. Ia yakin sekali tadi siang berbincang dengan perempuan bernama Ratna. Bahkan suara lirihnya, senyumnya yang tipis, dan tatapannya yang sayu masih jelas terbayang. Tapi kalau benar tidak ada yang bernama Ratna di kos itu, lalu, siapa yang ia temui? Kamar terlarang. Malam itu Dini sulit tidur. Bayangan wajah pucat Ratna terus menghantui pikirannya. Semakin ia mengingatnya, semakin jelas rasa dingin menjalari tubuhnya. Apa benar Ratna itu nyata? Atau ia sudah berhalusinasi? Sekitar pukul 11 malam, kos sudah sunyi. Hanya suara jangkrik dari luar jendela menemani. Dini mencoba membaca buku untuk mengalihkan pikiran, tapi sesekali terdengar suara samar dari lorong. Seperti sesuatu diseret pelan, lalu berhenti tepat di depan kamarnya. Tak tahan lagi, ia memberanikan diri membuka pintu sedikit, hanya untuk mengintip. Lorong itu kosong, kecuali pintu kamar yang selalu terkunci. Untuk pertama kalinya Dini memperhatikannya dengan saksama. Pintu itu berbeda dari yang lain, kayu tua berwarna coklat gelap dengan bekas goresan di sana-sini. Gagang pintunya berkarat, dan ada bercak hitam di bagian bawahnya, seolah noda lama yang tak pernah bisa hilang. Ketika ia melangkah sedikit lebih dekat, hidungnya langsung disergap bau anyir menusuk, bercampur dengan bau lembab yang membuat perutnya mual. Dini menutup mulut,
Jantungnya berdetak kencang. Tiba-tiba, dari dalam kamar itu terdengar suara samar, duk, 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 seperti seseorang mengetuk pelan dari dalam. Dini mundur spontan, tubuhnya gemetar. Ia buru-buru kembali masuk ke kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Keesokan paginya, ia memberanikan diri bertanya pada ibu kos. Dengan suara setengah bergetar, Dini mencoba menyelidik. "Bu, itu kamar di ujung lorong, kok selalu dikunci ya? Saya sering cium bau aneh dari sana." Ibu kos yang sedang menyapu halaman berhenti sejenak. Tatapannya dingin, lalu ia menjawab singkat, tanpa senyum. "Itu kamar lama. Jangan pernah dekati, apalagi coba buka. Kalau masih mau tinggal di sini, jangan tanya lagi soal itu." Nada suaranya tegas, bahkan mengandung ancaman halus. Dini tercekat, tak berani melanjutkan pertanyaan. Namun justru larangan itu semakin menambah rasa penasarannya. Sepanjang hari, pikirannya dipenuhi pertanyaan, apa yang sebenarnya ada di balik pintu kamar itu? Mengapa harus dikunci rapat dan dilarang keras untuk didekati? Dan lebih mengganggu lagi, mengapa Ratna kemarin menatap pintu itu dengan wajah penuh ketakutan? Penampakan pertama. Malam kembali turun, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Angin berdesir melewati celah-celah jendela kayu kamar Dini, membuat tirai tipis berayun pelan. Lampu kamar yang redup menambah suasana semakin menyesakan. Dini berbaring di kasurnya, mencoba membaca buku kuliah, meski pikirannya tidak fokus. Setiap kali ia mengingat kamar terkunci di ujung lorong, bulu kuduknya meremang. Bau anyir samar-samar kadang masih tercium, entah hanya dari ingatannya atau memang masih merembes keluar dari balik pintu itu. Sekitar tengah malam, rasa haus membuat Dini akhirnya keluar kamar untuk mengambil air minum di dispenser dekat dapur. Lorong kos tampak gelap, hanya diterangi lampu kecil yang berkedip. Suasana begitu sunyi, hingga suara langkah kakinya sendiri terdengar jelas menggema. Ketika melewati kamar terkunci itu, tubuhnya otomatis melambat. Entah kenapa, seolah ada sesuatu yang memaksanya untuk menoleh. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok perempuan berdiri tepat di depan pintu kamar terlarang. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Gaun putih lusuh yang ia kenakan robek di beberapa bagian, berlumur noda gelap seperti darah. Dari sela rambut hitamnya, terlihat sepasang mata merah menyala menatap tajam ke arah Dini. Dini terpaku. Napasnya tercekat. Tubuhnya kaku, tak mampu bergerak meski hanya untuk berlari. Perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan kepala sedikit miring, seolah sedang mengamati mangsa. Lalu perlahan, sosok itu mengangkat tangannya yang pucat, menunjuk lurus ke arah Dini. Saat itulah Dini mendengar bisikan lirih memenuhi lorong. "Kenapa kau masih di sini?" Tanpa pikir panjang, Dini menjerit kecil dan lari terbirit-birit menuju kamarnya. Tangannya gemetar ketika memutar kunci, hampir terjatuh saking paniknya. Begitu berhasil masuk, ia langsung menutup pintu rapat-rapat dan menekan punggungnya ke dinding. Air matanya mengalir. Semua otot tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup telinga, tapi bisikan itu masih terasa menempel di kepalanya, berulang-ulang, semakin keras. "Pergi, sebelum terlambat." Malam itu, Dini tahu dengan pasti, yang ia lihat bukan mimpi, bukan halusinasi. Sosok itu nyata. Dan ia menginginkan sesuatu darinya. Rahasia lama. Keesokan harinya, Dini tampak sangat pucat. Lingkaran hitam menggelayut di bawah matanya akibat kurang tidur. Ia benar-benar tidak bisa melupakan sosok yang dilihatnya semalam.
Setiap kali mengingat tatapan mata merah itu, tubuhnya kembali gemetar. Pagi itu, ia duduk sendirian di teras kos sambil menatap kosong ke jalan. Di sanalah seorang penghuni lain datang menghampirinya, seorang pria berusia sekitar 20-an, berkacamata, berperawakan kurus, dengan wajah ramah. "Kamu anak baru, ya?" tanyanya sambil tersenyum. "Iya, saya Dini," jawab Dini lirih. "Aku Raka. Udah lama tinggal di sini. Kamu kelihatan gak enak badan. Kenapa?" Awalnya Dini ragu untuk cerita. Tapi rasa takut yang menumpuk membuatnya akhirnya membuka suara. Ia menceritakan kejadian semalam, suara langkah, bisikan, hingga sosok perempuan bergaun putih di depan kamar terkunci. Mendengar itu, wajah Raka berubah serius. Ia menunduk sejenak, lalu berbisik pelan, "Aku kira kamu belum akan tahu secepat ini." Dini terkejut. "Maksudnya?" Raka menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Dulu, sekitar 5 tahun lalu, ada seorang mahasiswi yang ngekos di kamar itu. Namanya Ratna. Katanya anaknya cantik, pintar, tapi pendiam. Sampai suatu malam, dia ditemukan tewas di kamarnya. Tragis sekali. Tubuhnya penuh luka, katanya dibunuh pacarnya sendiri karena masalah asmara. Setelah itu, kamar itu langsung dikunci rapat. Sejak saat itu, hampir semua penghuni sering diganggu, terutama kalau ada penghuni baru. Dini membeku. Nama itu, Ratna. Itu nama yang disebut perempuan pucat yang ditemuinya beberapa hari lalu. Suara lirihnya, senyumnya yang tipis, bahkan ucapan peringatannya tentang kamar itu, semuanya terhubung. Dengan suara bergetar, Dini berkata, "Tapi, aku ketemu Ratna. Dia ada. Aku ngobrol langsung sama dia." Raka menatapnya dalam-dalam. Wajahnya serius, tidak ada tanda bercanda. "Kalau begitu, berarti yang kamu temui bukan orang hidup." Perlahan, bulu kuduk Dini meremang. Jantungnya berdetak semakin cepat. Semua kepingan aneh selama ini mulai masuk akal, tapi justru itulah yang membuatnya semakin takut. Ratna yang ia lihat ternyata sudah lama mati. Teror memuncak. Sejak mendengar cerita Raka, malam-malam Dini berubah menjadi neraka. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali lampu kamar dipadamkan, suara-suara aneh muncul dari segala arah. Ketukan pintu yang berulang, langkah kaki berlari kecil di lorong, bahkan suara napas berat yang terasa tepat di telinganya. Malam itu, gangguan semakin parah. Sekitar pukul 1 dini hari, pintu kamarnya digedor berkali-kali. Duk, duk, duk. Suaranya keras, seakan seseorang mencoba mendobrak masuk. Dini ketakutan, ia menjerit, "Siapa? Jangan ganggu aku." Tapi tidak ada jawaban. Hanya ketukan yang terus-menerus, makin lama makin cepat. Lampu kamar tiba-tiba padam. Gelap total. Dini meraba-raba ponselnya, menyalakan senter, dan betapa ngerinya, di dinding kamarnya kini terlihat bayangan hitam bergerak sendiri. Bentuknya samar, tinggi, seperti sosok-sosok lain yang berkerumun. Belum sempat ia berteriak, bayangan itu perlahan merayap naik ke langit-langit, lalu meneteskan cairan hitam pekat dari atas, jatuh tepat ke meja belajarnya. Bau busuk menyengat ruangan. Dini menutup mulut, air matanya tumpah. Tangannya gemetar saat menyorotkan cahaya ponsel ke cermin di sudut kamar. Dan di sanalah ia melihat Ratna. Perempuan itu berdiri di balik pantulan cermin, wajahnya pucat penuh luka, darah mengalir dari lehernya. Rambutnya basah menempel di wajah.
Bibirnya bergerak pelan, suaranya terdengar jelas di telinga Dini meski tidak ada mulut yang benar-benar terbuka. "Dia ada di sini, aku tidak sendirian." Tubuh Dini lemas, ia jatuh terduduk di lantai. Cermin bergetar hebat, lalu retak sedikit demi sedikit hingga terdengar suara kraak, seolah akan pecah. Dari retakan itu, tangan pucat berlumur darah perlahan keluar, mencoba meraih Dini. Dengan sisa tenaga, ia berlari ke pintu, mencoba membukanya. Namun pintu terkunci rapat dari dalam, meski ia tidak pernah memutarnya. Ia memutar gagang berulang kali, menendang, menjerit minta tolong, tapi suaranya hanya menggema di lorong kosong. Bisikan-bisikan semakin keras memenuhi ruangan, seakan banyak suara berbicara bersamaan. "Bersama kami, bersama kami, bersama kami." Dini menutup telinganya, menangis histeris. Di tengah kepanikan itu, ia sadar satu hal mengerikan, Ratna bukan satu-satunya penghuni gelap kos ini. Ada sesuatu yang lain, banyak, dan mereka semua kini menginginkannya. Kunci yang hilang. Pagi menjelang, Dini terbangun dengan wajah pucat dan mata sembab. Entah bagaimana ia bisa tertidur setelah malam penuh teror itu. Yang jelas, tubuhnya terasa lemas, seolah semua tenaga sudah terkuras. Saat merapikan kasurnya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya seketika membeku. Di bawah lipatan kasur tipis itu, tergeletak sebuah kunci tua berkarat. Bentuknya aneh, panjang, dengan ukiran kecil di gagangnya. Dini memungutnya dengan tangan gemetar. Entah kenapa, ia yakin betul kunci itu bukan miliknya. Matanya langsung terarah ke ujung lorong, ke arah kamar terlarang. Hatinya bergolak antara takut dan penasaran. Kunci ini, apakah milik pintu itu? Sepanjang siang, pikirannya tidak tenang. Setiap ia mencoba belajar atau membereskan barang, kunci itu seolah memanggil. Bau anyir samar yang biasa muncul di malam hari kini terasa bahkan di siang bolong. Beberapa kali ia mendengar suara bisikan lirih, seolah berasal dari saku bajunya tempat kunci itu disimpan. "Buka, buka." Sore harinya, Dini memberanikan diri bercerita pada Raka tentang penemuan kunci tersebut. Wajah Raka langsung berubah pucat. "Kamu harus buang kunci itu. Jangan pernah coba-coba buka pintu kamar itu. Kalau dibuka, sesuatu yang lebih buruk bisa lepas." Namun larangan itu justru semakin membuat Dini penasaran. Malamnya, ketika suasana kembali sunyi, ia menggenggam kunci itu erat-erat. Perasaan aneh menyeruak, campuran takut, penasaran, dan seakan ada yang mendorongnya untuk mencari tahu kebenaran. Dengan langkah perlahan, ia keluar kamar. Lorong terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu kuning berkedip pelan, membuat bayangan di dinding seolah bergerak. Bau busuk semakin tajam menusuk hidung ketika ia semakin dekat ke pintu kamar terlarang. Tangan Dini bergetar hebat saat memasukkan kunci tua itu ke lubang pintu. Suara krek, krek terdengar jelas, dan dengan satu putaran, kunci itu pas, lalu klik. Pintu yang selama ini terkunci rapat akhirnya terbuka. Bau anyir langsung menyergap lebih kuat, membuat Dini hampir muntah. Pintu berderit keras ketika ia mendorongnya, menyingkap ruangan yang gelap dan pengap. Di dalam, ia melihat kasur tua penuh noda gelap yang mengering. Dinding-dindingnya penuh goresan tak beraturan, seperti bekas cakaran. Dan di sudut kamar, ada sebuah cermin besar dengan permukaan retak, berlumur bercak merah. Saat ia menyorot cermin itu dengan ponselnya, tulisannya terlihat jelas. "Aku tidak sendiri." Jantung Dini berdetak liar. Ia melangkah mundur, tapi tiba-tiba pintu kamar menutup sendiri dengan keras.
Suara bisikan langsung memenuhi ruangan, semakin keras, semakin banyak, seperti puluhan orang berteriak sekaligus. Dini terjebak. Malam terakhir. Dini menempelkan tubuhnya ke pintu yang kini tertutup rapat. Napasnya terengah, keringat dingin membasahi wajah. Ia mencoba memutar kunci, tapi kunci itu tidak bergerak sedikit pun, seolah sudah menyatu dengan pintu. Ruangan semakin gelap, hanya cahaya redup dari ponsel yang bergetar di genggamannya. Bisikan-bisikan di sekeliling semakin jelas, kini terdengar seperti tangisan dan jeritan minta tolong. Dini menutup telinganya, tapi suara itu tidak hilang. Tiba-tiba, dari cermin besar yang retak itu, muncul bayangan samar. Wujudnya seorang perempuan berambut panjang, wajahnya pucat dengan mata hitam kosong. Darah menetes dari bibirnya, menodai bajunya yang lusuh. Ia menatap Dini lurus-lurus, lalu tersenyum lebar, senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kenapa kamu buka pintuku?" Suaranya menggema, seperti keluar dari dalam kepala Dini. Tubuh Dini kaku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Cermin bergetar hebat, retakannya melebar, dan dari balik pecahan kaca itu, tangan-tangan pucat menjulur keluar, meraih ke arah Dini. Dini menjerit, berusaha menepis tangan-tangan itu, tapi jumlahnya semakin banyak. Ponselnya terjatuh ke lantai, layar pecah, cahaya padam. Kini hanya kegelapan total yang menyelimuti. Pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dari luar, Raka muncul, wajahnya panik. Ia berlari masuk dan menarik tangan Dini. "Cepat keluar. Jangan lihat ke belakang." Mereka berlari menyusuri lorong kos yang terasa semakin panjang dan dingin. Suara langkah kaki lain ikut berlari di belakang mereka, semakin lama semakin dekat. Dini menoleh sekilas, bayangan perempuan dari cermin itu kini mengejar dengan cepat, rambutnya terurai liar, wajahnya terdistorsi seperti topeng menyeramkan. Begitu sampai di depan pintu keluar kos, Raka menendangnya keras-keras. Pintu terbuka, menyingkap udara malam yang segar. Mereka berdua berlari keluar, menembus halaman, hingga akhirnya berhenti di jalan sepi di depan kos. Saat itulah Dini sadar, kos itu kini tampak berbeda. Seluruh bangunan terlihat kusam, jendelanya pecah, cat dindingnya terkelupas, seolah sudah lama terbengkalai. Padahal, baru semalam ia tidur di dalam kamar itu. Raka menatap bangunan itu dengan wajah pucat. "Aku sudah bilang, kos ini bukan tempat biasa. Banyak yang hilang di sini. Kamu beruntung bisa keluar." Dini masih terisak, tubuhnya gemetar. Saat ia menoleh kembali ke kos, bayangan perempuan berambut panjang itu berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan senyum samar, sebelum akhirnya menghilang ke dalam gelap. Sejak malam itu, Dini tidak pernah kembali lagi ke kos tersebut. Tak ada seorang pun percaya dengan ceritanya, kecuali Raka. Namun setiap kali ia melewati jalan itu, ia selalu merasakan tatapan dingin dari balik jendela. Kos itu tetap berdiri, kosong dan sunyi, menunggu korban berikutnya.